Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pertemuan ke-12 ini kita akan membahas topik terkait pasar persaingan sempurna atau perfect competitive markets. Nah, jika di dalam mikroekonomi ini kita nantinya akan mempelajari berbagai jenis market, salah satunya ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, hingga monopolistik. Pada bab ini, kalian bisa baca lebih lanjut pada Menkyu chapter 14 di halaman 311. Nah, apa itu definisi dari pasar persaingan sempurna? Mungkin kalian sudah tidak asing dengan pasar persaingan sempurna. Definisinya sendiri yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual maupun pembeli di dalam sistem pasar itu sendiri. Nah, ini juga secara karakteristik definisi itu masuk di dalamnya. Apa sih karakteristik detail dari pasar persaingan sempurna itu sendiri? Yang pertama yakni terdiri dari banyak penjual dan pembeli di dalam pasar. Kemudian yang kedua adalah barang yang dijual atau yang ditawarkan oleh berbagai penjual itu secara umum sama, atau kita katakan sebagai standardized product atau produknya homogen. Penjual A dan penjual B produknya sama. Misalkan penjual di sistem pasar persaingan sempurna ini menjual beras Bramo. Penjual A menjual beras Bramo merek Strawberry. Kemudian penjual B menjual beras jenis tipe Bramo juga dengan merek Tomat. Padahal secara karakteristik jenis beras itu sama, yaitu beras Bramo, tipenya sama. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan dapat dengan mudah masuk maupun keluar di dalam sistem pasar itu sendiri. Easy entry into and easy exit from market. Jadi tidak ada hambatan bagi penjual, bagi new entrants ataupun perusahaan baru untuk masuk di dalam sistem pasar ini, dan tidak ada hambatan pula untuk keluar dalam sistem pasar tersebut. Mereka bebas mau masuk keluar di dalam sistem pasar persaingan sempurna. Harga di dalam sistem pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Beda halnya dengan pasar monopoli. Di dalam pasar persaingan sempurna ini, penjual hanya sebagai price taker. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, pada umumnya harganya sama antara penjual satu dengan penjual lainnya karena jenis barangnya itu tadi kembali lagi homogen. Beda halnya dengan pasar monopoli di mana penjual itu bisa berperan sebagai price maker. Kemudian yang kelima, nah di sini pada poin kelima adalah tidak adanya persaingan dari sisi harga, karena itu tadi ya, karena penjual hanya berperan sebagai price taker saja. Contohnya di sini produk-produk pertanian, tadi contoh beras Bramo dengan merek Strawberry dengan merek, dan satunya lagi merek Tomat. Nah, ini karena di dalam pasar persaingan sempurna itu terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang menjual produk-produk identik maupun homogen, sehingga baik penjual maupun pembeli itu hanya sebagai price taker. Nah, pembeli maupun penjual harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar di dalamnya. The revenue atau total revenue untuk sebuah perusahaan ketika menjual barang, total revenue itu kita dapat ketahui bahwa formulanya adalah sebagai berikut. TR sama dengan P kali Q. Total revenue adalah hasil perkalian antara harga produk yang dijual dikali dengan kuantiti barang yang terjual. Atau didefinisikan sebagai total revenue is proportional to the amount of output. Average revenue tell us how much revenue from received for the typical unit sold.
Average revenue is total revenue divided by quantity sold. Nah, selain mengenal total revenue, kita juga ada average revenue. Average revenue kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu sebagai formula dari TR dibagi dengan Q-nya. Artinya, penjual itu tidak dapat menentukan harga. Nah, seperti ini rumusnya. Average revenue adalah total revenue dibagi dengan kuantitinya. Perlu kita ingat di sini, total revenue jika kita bedah lagi adalah formula dari price dikali dengan quantity barang yang terjual. Kemudian kita bagi dengan quantity, ini dapat kita coret kuantitinya, sehingga diperolehlah bahwa di dalam pasar persaingan sempurna, ternyata average revenue atau AR ini sama dengan price-nya. Ya. Jadi di sini jelas, average revenue masing-masing perusahaan adalah senilai dari harga produk itu sendiri, sehingga sehingga perusahaan tidak dapat menentukan harga di atas average, di atas harga pasar atau average revenue-nya. Kemudian yang ketiga, rumus marginal revenue. Marginal revenue is the change in total revenue from an additional unit sold, yaitu tambahan total revenue, tambahan pendapatan yang diperoleh akibat adanya tambahan unit yang terjual. Jangan dihafal, tetapi kita pahami rumus ini. Ini MR sama dengan delta TR, delta itu adalah sebagai tambahan dibagi dengan delta Q, tambahan total revenue yang diperoleh akibat adanya tambahan unit yang terjual. For competitive firms, marginal revenue equals the price of the goods. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini juga marginal revenue ternyata sama dengan harga barang yang dijual. Artinya tadi selaras dengan ini. AR sama dengan MR sama dengan P. Ini khusus untuk pada pasar persaingan sempurna. Nah, ini ada sebuah contoh di dalam pasar persaingan sempurna yang menjual galon air minum. Ketika harga satu galon itu sebesar $6, maka total revenue yang diperoleh oleh perusahaan adalah sebesar $6, yakni diperoleh dari P kali Q, 1 dikali 6. Sementara average revenue-nya adalah AR sama dengan TR per Q. TR-nya adalah 6 dibagi dengan Q, 1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian, marginal revenue. Nah, marginal revenue berarti kita butuh 2 unit quantity di antara unit 1 dan unit 2. Ketika perusahaan itu menjual 2 galon dengan harga yang sama, tetap $6, maka marginal revenue-nya di sini adalah delta TR per delta Q, di mana TR2 dibagi TR1, di mana TR2 minus TR1 dibagi Q2 min Q1. Nah, TR2-nya di sini adalah 12 minus 6 dibagi 2 minus 1. Berarti 6 dibagi 1 sama dengan 6. Marginal revenue-nya ternyata konstan. Semuanya adalah bernilai 6. Lihat juga dengan AR-nya. AR-nya juga sama, stabil, dinilai 6. Price-nya 6. Terbukti tidak di sini? Terbukti bahwa dalam pasar persaingan sempurna, harga di dalam pasar persaingan sempurna itu sama dengan nilai average revenue, sama juga dengan marginal revenue yang diterima oleh perusahaan tersebut. Profit maximization and the competitive firm supply curve. Nah, tujuan dari pasar persaingan sempurna tentu untuk memaksimalkan profit, baik dalam sistem pasar persaingan sempurna hingga monopoli, monopolistik, oligopoli, pasti tentunya semuanya ingin memaksimalkan profitnya. This means that the firms will want to produce the quantity that maximize the difference between total revenue and total cost. Ini artinya bahwa perusahaan itu pasti akan menginginkan memproduksi kuantitinya
secara maksimal di antara total revenue dan total cost. Diharapkan TR-nya itu lebih besar daripada total cost sehingga diperolehlah profit. Profit itu sendiri kan P sama dengan TR min TC-nya. Nah, di sini adalah contoh untuk menghitung profit dari perusahaan galon itu tadi. Contohnya di sini ketika perusahaan menghasilkan 1 unit galons, maka profit yang dia peroleh adalah sebesar 1. Dari mana? Yaitu TR min TC. TR-nya adalah sebesar 6, kemudian total cost-nya sebesar 5. Berarti 6 minus 5 sama dengan 1. Kemudian pada saat jumlah galon yang dijual adalah sebesar 2, maka jumlah profit yang dia peroleh sebesar 4. Dari mana? 12 minus 8 TR min TC. Nah, profitnya ini mengalami tren meningkat, kecuali setelah ada quantity 5 atau 6 ya. Pada saat quantity 6, 7, 8 ini profitnya mulai turun. Nah, change of profit, change atau besarnya delta dari tambahan dari profit itu sendiri dapat dihitung dari MR min MC. Ini MR diperoleh dari rumus delta TR per delta Q. Kemudian kalau MC itu delta TC per delta Q. Kita hitung dulu MR-nya berapa, kemudian MC-nya berapa. Kalau MR ini pasti ya, di dalam pasar persaingan sempurna itu sama. 6 semua. Yang perlu kita hitung di sini adalah marginal cost-nya berapa, delta TC per delta Q. Di sini pada saat unit 1, MC-nya adalah sebesar 2, diperoleh dari delta TC, 5 minus 3 dibagi dengan delta Q, 6 minus 0. Nilainya adalah sebesar $2. Maka change in profit atau delta profitnya adalah sebesar 6 minus 2, sebesar 4. Nah, jika kita lihat change in profit ini, trennya itu menurun, bahkan hingga minus di unit ke-6. Awalnya masih positif, 4, 3, 2, 1, 0, hingga di sini adalah bahkan minus 1, minus 2, hingga minus 3. Nah, pada posisi 0 ini kita katakan sebagai profit minimize, profit minimal yang dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan. Di mana posisi profit minimum atau dapat kita katakan sebagai rugi minimum. Posisi break even point-nya di mana? Di sini, di quantity pada saat 0, yaitu di unit ke-5. Di sini posisi break even point-nya. Di sini adalah posisi profit minimum maupun rugi minimum di sini. Kalau sudah ke bawah, ini berarti sudah rugi banget, nggak profit juga. Nah, untuk memperjelasnya di sini telah digambarkan ada 4 grafik. Yang berwarna biru ini kita katakan sebagai kurva average variable cost. Yang di atas biru itu juga sebagai average total cost. Kemudian yang seperti kurva supply bergeser dari kiri bawah ke kanan atas ini kita katakan sebagai marginal cost-nya. Dan sementara yang bentuknya elastis sempurna ini adalah kurva AR. Kurva tadi sudah kita buktikan di mana price sama dengan AR sama dengan MR dalam pasar persaingan sempurna. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini, kurva ini juga dapat dikatakan sebagai kurva demand-nya. Lalu, di mana dong kurva supply-nya? Nah, nanti kita akan jawab. Nah, pada posisi perpotongan antara MC dengan AR maupun MR-nya di sini adalah ketika perusahaan itu memaksimalkan profit, dengan memproduksi quantity at which marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, perusahaan itu pada saat mana dia akan memproduksi barang yang dijual pada posisi ideal yang mana, yaitu ketika MR berpotongan dengan MC-nya. Nah, minimal di sini perusahaan itu harus memproduksinya. Jika tidak, dia akan rugi. Jika di bawahnya di sini misalkan katakanlah, maka dia akan berada pada posisi rugi.
Nah, di sini terbukti pada saat MR sama dengan MC-nya, ternyata di sini adalah dapat kita katakan sebagai titik paling optimal atau profit maximization. Di sini adalah titik break even point-nya. Jika kita memproduksi di bawah ini, maka kita dapat katakan perusahaan itu akan merugi. Sementara kalau di atasnya, itu perusahaan akan untung sekali. Tapi di situ posisinya di mana paling optimal, paling minimal lah perusahaan itu akan berproduksi ya di situ. Pada saat MC sama dengan MR. Ketika unitnya di sini unit ke-5. Pada saat MR sama dengan MC itu adalah posisi profit maximization. Profit maximization terjadi pada saat quantity di mana marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Nah, jika MR-nya itu lebih besar dibandingkan MC-nya, maka Q-nya akan meningkat. Nah, contoh untuk memperjelasnya ini, jika MR posisinya di sini, MR lebih besar daripada MC-nya, di sini ya, biar gampang. Ketika perusahaan itu memproduksi MR-nya pada posisi sini, artinya di sini adalah MR-nya lebih besar dibandingkan MC-nya di Q1, artinya perusahaan pasti akan merugi. Sehingga agar tidak rugi gimana? Yaitu dengan cara menambah output yang dia produksi dari Q1 ke Qmax, outputnya ditambah. Nah, sehingga akan naik pada posisi break even point ini dan perusahaan akan untung. Nah, bagaimana sebaliknya ketika pada posisi di sini Q2 pada saat MC-nya justru lebih besar dibandingkan MR-nya, artinya biaya yang dia keluarkan perusahaan itu lebih besar dibandingkan revenue yang dia peroleh. Maka perusahaan juga akan rugi, menanggung rugi. Sehingga bagaimana supaya perusahaan itu tidak rugi? Yaitu dengan cara menurunkan output yang dia produksi kembali ke posisi Qmax. Nah, di sini jika kelebihan maka outputnya dikurangin, jika kurang dari Qmax maka outputnya harus ditambah. Ini ketika MR sama dengan MC itu adalah posisi profit is maximized. Profit maximization. Di sini kurva marginal cost ternyata berarti sebagai kurva supply di dalam mekanisme pasar. Nah, di sini kalau tadi kurva demand-nya itu adalah kurva AR dan MR-nya, sementara untuk kurva MC-nya itu ternyata sama dengan kurva supply di dalam mekanisme pasar persaingan sempurna. Nah, di dalam beroperasi, sebuah perusahaan itu dapat menentukan apakah sebuah perusahaan itu berhenti atau tutup sementara atau justru akan menutup selamanya perusahaan itu. Karena beberapa faktor yang dianggap merugikan atau menurunkan profit perusahaan. Nah, di dalam jangka pendek ini, perusahaan bisa menentukan posisi shutdown. Posisi shutdown ini berarti dalam jangka pendek, perusahaan itu boleh untuk tidak beroperasi sementara waktu, boleh untuk tidak memproduksi dengan jangka waktu tertentu atau specific period, karena adanya suatu kondisi pasar yang tidak memungkinkan. Contohnya di saat COVID-19 ini, karena keterbatasan bahan baku, keterbatasan bahan impor seperti itu, sehingga produsen dalam negeri kesulitan untuk proses produksinya, sehingga boleh si ownernya itu untuk menghentikan sementara proses produksi di dalamnya karena memang kondisi tidak memungkinkan. Contoh realnya seperti yang di pabrik Sampurna ya, ketika ditemukan adanya 2 pekerja corona, sehingga karena memang perusahaan itu banyak pekerjanya, dikhawatirkan virus itu akan mengenai pegawai lainnya. Akhirnya dalam beberapa waktu perusahaan Sampurna tersebut melakukan tindakan penghentian operasional. Nah, itu nggak apa-apa dalam kondisi seperti saat ini.
Kemudian dalam jangka panjang, perusahaan itu sebaliknya bisa justru melakukan exit atau meninggalkan pasar, menutup selamanya sistem operasional perusahaannya karena memang sudah mungkin secara hitungan matematis, hitungan akuntansinya dia rugi banget, sudah tidak bisa tertolong lagi seperti itu. Nah, ketika perusahaan itu memutuskan untuk melakukan exit atau menutup selamanya perusahaan dia, artinya ada biaya-biaya sunk cost yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut ketika dia memilih sang exit dibandingkan untuk shutdown. Sunk cost itu sendiri dapat kita definisikan sebagai biaya yang sudah ada yang tidak bisa di-cover, yang tidak bisa di-recover. Contohnya, misalkan perusahaan tersebut sudah memiliki mesin, sudah memiliki bahan baku yang sudah menjadi stok perusahaan beberapa bulan, dan harus menanggung beban pekerja untuk membayar istilahnya uang pesangon, itu memang sunk cost atau biaya-biaya yang harus dia wajib keluarkan meskipun perusahaan itu ditutup seperti itu. Nah, posisi shutdown itu di mana? Ketika di mana sih posisinya perusahaan harus menentukan shutdown? Di mana posisinya perusahaan harus menentukan exit? Nah, dalam teori mikro ini kita mengenal tadi rumus TR, visi, kemudian avisi. Nah, perusahaan itu akan shutdown jika revenue yang dia peroleh dari memproduksi barang-barang yang dihasilkan itu lebih rendah dibandingkan variabel cost-nya. Perusahaan akan shutdown ketika TR kurang dari visinya, total revenue kurang dari variabel cost-nya, atau total revenue dibagi Q kurang dari variabel cost dibagi Q. Nah, atau dapat kita katakan juga secara lebih jelasnya ketika price kurang dari avisinya. Visi per Q adalah sama dengan avisi. TR per Q sama dengan P. TR kan rumusnya P kali Q dibagi Q. Q-nya dapat kita coret sehingga diperolehlah P kurang dari avisinya. Nah, secara grafik seperti ini. Perusahaan akan memutuskan shutdown ketika price kurang dari efisinya. Efisinya sendiri di mana? Di sini. Nah, posisi shutdown adalah posisi di sini. Ketika harga di pasaran itu justru lebih rendah dari biaya variabelnya. Ketika harganya lebih rendah dari avisinya, maka perusahaan akan melakukan tutup sementara. Nah, bagaimana kondisinya ketika harga itu di atas avisi, tapi di bawah avisi? Nah, di sekitar ini. Perusahaan dapat memutuskan untuk terus melakukan proses produksi, namun untuk jangka pendek. Nah, bagaimana ketika harga justru di atas ATC-nya? Dari sini posisinya. Nah, jika harga di atas ATC, maka perusahaan akan tetap tentunya berproduksi. Karena di sini posisi akan posisi minimum profit ya. Ketika MC berpotongan dengan MR-nya, kemudian pada saat MC berpotongan dengan ATC, ini juga dapat dikatakan perusahaan sudah dapat mendapatkan untung. The portion of the marginal cost curve that lies above average variable cost is the competitive from short-run supply curve. Nah, betul di sini, portion of marginal cost curve that lies above. Ketika posisi marginal cost ini di atas avisi, average variable cost, maka dapat kita katakan sebagai kurva supply untuk jangka pendeknya. Ingat ya, kurva supply untuk jangka pendek kita mulai dari titik sini ketika titik terendah avisi hingga seterusnya. Ini adalah kurva supply-nya. Beda nanti untuk jangka panjang, ini untuk jangka pendek. In the long run, the firm exits if the revenue is fulfilled from producing is less than its total cost. Nah, perusahaan akan memutuskan untuk exit di dalam mekanisme pasar ketika harga produk itu
kurang dari ATC-nya. Kalau posisi shutdown tadi kan ketika P kurang dari AVC saja dia masih bisa melakukan shutdown, tapi untuk jangka panjang itu tidak mungkin, perusahaan akan pasti akan rugi sekali. Sehingga untuk jangka panjang misalkan 5 tahun, 10 tahun ke depan, jika harga terus-terusan di bawah ATC-nya, maka perusahaan lebih baik memilih untuk exit atau keluar selamanya. Nah, sebaliknya ketika harga di atas ATC, maka perusahaan-perusahaan baru itu bisa untuk memulai masuk di dalam mekanisme pasar tersebut. Nah, di sini ya posisinya. Ketika harga di bawah ATC, maka perusahaan akan memilih untuk exit. Sementara jika harga di atas ATC, maka perusahaan itu bisa masuk kembali atau perusahaan baru itu bisa masuk di dalam mekanisme pasar ini. Nah, di dalam jangka panjang di sini kurva supply ternyata dimulai dari titik sini, dari kurva ATC-nya. Kalau tadi untuk jangka pendek dimulai pada saat titik AVC, average variable cost, ke atas. Kalau untuk jangka panjang dimulai dari sini, ATC-nya. The competitive firm's long-run supply curve is portion of its marginal cost curve that lies above average total cost, ya, di atas ini. Nah, ini ya, tadi udah untuk memperjelas kembali bahwa untuk jangka pendek kurva supply itu kita mulai dari poin terendah dari titik terendah dari kurva average variable cost-nya. Sebaliknya pada saat jangka panjang kurva supply-nya kita mulai dari titik terendah dari kurva ATC-nya, average total cost curve. Nah, di sini sudah saya katakan bahwa perusahaan akan mendapatkan profit minimal ketika MC berpotongan dengan MR-nya di saat di sini ya. Nah, pada saat harga itu di atas ATC-nya, artinya perusahaan sudah mendapatkan profit. Nah, berapa besarnya profit? Nah, kita hitung perpotongan dari titik ini, kita tarik ke bawah hingga mengenai kurva ATC-nya. Kita tarik ke bawah mengenai di titik sini, kemudian kita tarik ke kiri. Disinilah posisi profitnya di sebesar yang diarsir warna biru muda ini profitnya. Ini besarnya profit yang diperoleh perusahaan. Nah, bagaimana posisinya ketika harga justru di bawah ATC-nya? Nah, pokoknya yang pertama kita cari adalah posisi break even point-nya dulu. Break even point-nya mana ketika MR berpotongan dengan MC di sini. Yang kedua, langkah kedua adalah kita mencari posisi kurva ATC-nya. Ternyata kurva ATC-nya itu di atas harga. Artinya bukan untung yang diperoleh perusahaan, justru kerugian. Kerugiannya berapa? Kita hitung dari titik break even point ini, kita tarik ke atas hingga menyinggung kurva ATC-nya, kemudian kita tarik ke kiri, sehingga inilah yang kita katakan sebagai total loss atau total kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, di dalam mekanisme pasar, kita kenal juga adanya marginal cost untuk individual firm maupun untuk market. Kita tahu tadi bahwa marginal cost dalam sistem pasar persaingan sempurna itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek itu kita dapat katakan sebagai kurva supply. Nah, bagaimana bedanya untuk kurva marginal cost untuk individual firm maupun market supply? Nah, di sini untuk satu individual marginal cost-nya seperti ini. Bedanya sama dengan sama dengan market supply-nya. Bentuknya sama. Yang beda di sini adalah jumlah kuantitinya. Kalau untuk firm, satu firm saja, kuantiti yang dapat
dia jual hanya sebesar 100 sampai 200 kuantiti. Kemudian kalau untuk pasar, karena jumlahnya sangat banyak perusahaan di dalam mekanisme pasar itu, kalau kita jumlahkan semuanya, nilainya akan pasti lebih besar. Di sini antara kuantitinya senilai 100.000 hingga 200.000 kuantiti. The long run market supply with entry and exit. Firm will enter or exit the market until profit is driven to zero. Perusahaan akan memutuskan masuk ataupun keluar di dalam mekanisme pasar itu hingga profitnya itu mendorong profit itu sama dengan zero, 0 tadi ya. Dalam jangka panjang, harga itu sama dengan minimum of average total cost. Nah, price sama dengan average total cost dalam jangka panjang. The long run market supply curve is horizon at this price. Nah, dalam jangka panjang juga market supply itu akan bentuknya horizontal atau flat seperti itu pada harga di saat price sama dengan average total cost-nya. Nah, kurvanya seperti ini. Kalau tadi dalam jangka panjang kan kurva supply-nya kita mulai dari poin sini ATC hingga ke atas. Nah, ini kurva supply jangka panjang. Nah, bedanya di sini adalah pada saat conditional kondisi di mana from zero profit condition di sini. Maka pada saat profitnya sama dengan 0, yakni ketika MC perpotongan dengan MR-nya. Nah, kita menghitungnya ternyata posisi MR dan ATC itu di sini. Artinya di sini tidak dapat perusahaan tidak memperoleh profit sama sekali atau sama dengan 0. Beda ketika posisi ATC-nya di atas di sini. Nah, kalau posisinya di atas dia masih memperoleh profit. Tapi kalau posisi ATC sama dengan P ataupun sama dengan MR-nya, maka di sini kita dapat katakan sebagai posisi zero profit. Nah, pada posisi di sini ternyata kurva demand itu sama dengan kurva supply-nya juga flat di sini. Pada kondisi ini khusus untuk pada kondisi zero profit condition. At the end of the process of entry and exit, firm that remains must be making zero economic profit. The process of entry and exit ends only when price and average total cost are driven to equally. Proses keluar masuknya perusahaan di dalam mekanisme pasar itu akan terus berlangsung hingga harga itu dan average total cost-nya itu setara, sama. Ketika price sama dengan ATC-nya, P sama dengan ATC-nya itu sama, maka sudah tidak ada lagi proses entry maupun exit lagi. Long run equilibrium must have firms operating at their efficient scale. Nah, ini posisi efficient scale atau skala efisiensi. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa ya ada perusahaan yang mau tetap berproduksi meskipun dia hanya mendapatkan zero profit? Why do competitive firms stay in business if they make zero profit? Nah, itu pertanyaannya yang cukup penting. Kenapa masih ada perusahaan yang masih bertahan meskipun dia hanya memperoleh profitnya sama dengan 0? Kita ingat di sini profit dihitung dari total revenue minus total cost. Total cost itu meliputi all the opportunity cost of the firm. Nah, ingat kembali kemarin bahwa total cost itu ada dua pendekatan di dalam mikroekonomi, ada pendekatan akuntansi dan pendekatan ekonom. Ada memasukkan biaya implisit dan eksplisit. Nah, biaya implisit ini kita katakan sebagai opportunity cost-nya. Total cost itu memasukkan biaya implisit berupa opportunity cost-nya, biaya pengorbanan yang dia lakukan. In the zero profit equilibrium, the firm's revenue compensates the owner for the time and money they expend to keep the business going. Nah, di sini opportunity cost-nya adalah biaya yang dia keluarkan atau waktu yang dia kompensasikan kepada the owner, pemilik, dan uang yang dia keluarkan untuk tetap melaksanakan operasi bisnisnya itu sendiri. Artinya di sini gini, kalau dalam hitungan akuntansi perusahaan itu masih profit
masih profitnya di atas 0. Tetapi dalam kondisi di sini karena zero profit itu memasukkan opportunity cost atau biaya implisit, artinya di dalam pandangan ekonom di sini sudah perusahaan itu sudah tidak mendapatkan profit karena dia memasukkan aspek-aspek opportunity cost berupa biaya yang dikeluarkan the owner itu untuk ikut berkontribusi, ikut menjaga, ikut melaksanakan bisnisnya. Biaya yang harusnya dibayar tetapi tidak terbayarkan seperti itu. Nah, artinya sebenarnya masih pada posisi profit, tapi karena adanya biaya implisit yang tidak dihitung secara akuntansi sehingga tidak terlihat seolah-olah di situ masih profit, padahal kalau memasukkan implisitnya, opportunity cost-nya itu pada kondisi zero profit. Kenaikan permintaan akan meningkatkan harga dan kuantiti dalam jangka pendek. Perusahaan akan memperoleh profit karena harga di atas average total cost. Nah, di sini ya. Mula-mula posisinya di sini pada saat zero profit, pada saat P sama dengan ATC-nya, pada saat P sama dengan MR-nya. Nah, in the long run supply bentuknya flat seperti ini, sementara untuk short run supply bentuknya seperti ini. Nah, dalam jangka pendek, ketika terjadi respon adanya kenaikan permintaan, maka kurva demand-nya akan bergeser ke kanan. Kenaikan permintaan ini ternyata mendorong kenaikan harga dari P1 ke P2. Artinya adanya kenaikan harga ini mendorong profit perusahaan sebesar mana? Sebesar ini, yang biru juga. Mulai dari titik sini ke sini hingga profitnya sebesar ini. Sudah tidak zero profit lagi, ini sudah untung. Ini untuk respon jangka pendek. Bagaimana dengan respon jangka panjangnya? Ketika adanya kenaikan permintaan menggeser kurva demand ke kanan, harganya awalnya tadi kan naik dari P1 ke P2. Nah, perusahaan sudah mulai untung. Ini membuat membuat ketertarikan new entrants atau perusahaan baru itu pengen ikut join di dalam mekanisme pasar tersebut karena dianggap menguntungkan. Wah, harga akik misalkan lagi booming, naik-naiknya, akhirnya banyak perusahaan yang masuk sehingga supply juga akan meningkat. Meningkatnya demand diikuti dengan meningkatnya supply. Meningkatnya supply ini dari S1 yang bergaris biru ini akan bergeser ke kanan. Nah, posisinya dari sini, dari poin A ke B sehingga menyebabkan harga naik dari P1 ke P2. Namun dalam jangka panjang karena adanya mekanisme ini cukup menggiurkan bagi new entrants untuk masuk dalam mekanisme pasar ini, menyebabkan perusahaan baru itu masuk dan supply menjadi berlebih sehingga supply-nya naik dari S1 ke S2, dari poin B ke C. Harganya dalam jangka panjang balik lagi ke posisi sini, ke P1. Nah, makanya dalam jangka panjang kurva supply itu berbentuk horizontal. Profit in the long run itu sama dengan zero profit. Nah, inilah penjelasan singkat dari topik kita kali ini terkait pasar persaingan sempurna. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian pelajari lagi terkait chapter Topik Competitive Market. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.